Halo Auto Family, jumpa lagi di channel resmi Auto 2000 ID bersama saya Bambang Karyadi, akun eksekutif Auto 2000. Ada dua mobil di samping saya, MPV dan juga SUV. Kita akan ngebahas tips-tips ringan, dimana kalau misalkan Auto Family lagi bingung nih, mau beli mobil keluarga MPV atau SUV ya? Apa sih MPV? Apa sih SUV? Saksikan video ini sampai selesai ya. Kita mengatasi keluhan tersebut dengan menggunakan bedak ataupun dengan menggunakan sabun cuci piring. Kaget. Apa? Itu bekas. Excited. Saya itu duduk. Udah pakai phone juga. Supaya lebih simpel, saya mau membagi menjadi 3 tips. Yang pertama, itu Auto Family gali dulu kebutuhannya. Ini membeli mobil untuk dipakainya di mana? Perkotaan aja kah? Bagusnya MPV. Kalau misalkan Auto Family sering memakai keluar kota, nggak tahu medannya seperti apa, jalanannya rusak, atau tanjakannya terjal, banyak lubang, dan lain-lain, bisa pilih SUV. Kita kasih contoh aja simpel nih, mulai dari profil ban deh. MPV itu rata-rata profil bannya itu tidak lebih tebal dibandingkan SUV. Karena emang ini bannya diperuntukkan untuk medan-medan yang lebih kasar. Kemudian kita ngomong tentang ground clearance deh. Jarak terendah dari mobil menuju ke tanah. SUV punya jarak ground clearance yang pasti. Sebagian besar SUV pasti deh. Auto Family lihat aja. Dia lebih tinggi dibandingkan rata-rata dari MPV. Ya, nih kalau Avanza, contohnya kan ada 2 nih. Kita siapin Avanza sama Toyota Rush. Avanza di bagian kolongnya itu paling kurang lebih sekitar belasan sentimeter. Kalau misalkan SUV rata-rata 20 cm-an. Masih di poin 1 tentang kebutuhan Auto Family ya. Ini saya sekarang ada di bagian dalam MPV Avanza. Nah kalau misalkan Auto Family punya 7 penumpang, ini cenderung banget MPV itu memiliki interior yang lebih lega dibandingkan SUV. Nah, MPV juga dia punya fitur-fitur untuk pengaturan bangku-bangkunya, dia lebih leluasa. Ini Avanza sekarang yang saya dudukin sedang berada di mode long sofa. Artinya adalah kita bisa menggabungkan baris ketiga dengan baris kedua, atau gabungin baris kedua dengan baris pertama. Yang duduk di baris ketiga bisa selonjoran, atau yang duduk di baris kedua juga bisa dibikin selonjoran duduknya, nyaman banget. Tips kedua, hal sederhana nih Auto Family. Simple tapi harus dipikirkan matang-matang. Kalau misalkan Auto Family sedang berjalan jauh dengan keluarga, pasti butuh yang namanya banyak fitur di mobil, entah itu untuk naruh barang ya, kompartemen terbuka atau fitur-fitur keamanannya. Nah, Auto Family harus bandingin satu demi satu poin-poinnya. Kebetulan saya lagi di interior, kita bisa lihat kompartemen-kompartemen yang dibutuhkan rata-rata kalau lagi jalan adalah kayak cup holder misalkan. Kemudian lacinya seberapa banyak, seberapa besar. Karena ada juga kan mobil-mobil yang ada tambahan laci di bagian kolong bangku. Bagasi, ya kan, untuk bawa barang pasti tuh. Pergi mungkin kosongan, pulang bisa bawa barang banyak banget, numpuk ya kan, oleh-oleh. Rata-rata seperti itu. Berikutnya adalah fitur safety. Ini juga fitur yang sangat penting. Auto Family mau perlindungannya seperti apa? Termasuk kayak jumlah airbag sebenarnya. Mau 2, 3, atau 6 gitu kan. Tiap mobil Auto Family bisa bandingin satu persatu. Itu penting. Hill start assist, itu fitur juga kan, untuk membantu kita pada saat menanjak. Nah, soal ngomong-ngomong soal menanjak, ini fitur yang cukup sering kita banding-bandingkan. Mobilnya itu penggerak depan atau penggerak belakang. Karena yang lebih kuat untuk nanjak adalah penggerak belakang, udah pasti. Contoh di 2 mobil yang tadi nih, Avanza sama Rush. Rush kan penggerak belakang, Avanza penggerak depan. Dan juga yang gak kalah penting untuk ngebandingin konsumsi bahan bakarnya. Semakin besar mobil dengan mesin yang sama, ya misalkan sama-sama 1500, pasti dia lebih boros karena beban yang diangkut sama mesin lebih berat. Ya kan, itu penting. Harus Auto Family pertimbangkan jarak A menuju jarak B menggunakan bahan bakar berapa banyak. Itu bisa ditentukan dari MPV atau SUV. Karena rata-rata kalau penggerak belakang, tenaga dari mesin itu banyak yang teralirkan. Contoh ke propeller shaft atau gardan, itu kan semua butuh tenaga untuk memutarkannya.
Yang pasti itu tidak lebih irit dibandingkan dari mesin langsung menuju ke transmisi dan roda. Poin yang ketiga adalah lokasi budget. Auto Family harus sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Perhatikan juga fitur-fitur yang tadi sudah saya ceritakan, mana yang lebih cocok dengan Auto Family. Tapi Auto Family nggak perlu khawatir, karena di Auto 2000 itu promonya banyak. Kalau misalkan Auto Family mau cek promo, bisa kunjungin aja langsung ke www.auto2000.co.id atau bisa juga kepoin ke Instagram Auto2000ID. Di situ banyak informasi-informasi yang update. Dari promo tersebut, termasuk dengan paket servis, itu nanti Auto Family dapat semuanya. Contoh nih ya, kalau misalkan Auto Family membeli Toyota Rush atau Toyota Avanza, itu bisa mendapatkan free jasa dan juga spare part sampai 3 tahun. Atau 60.000 km mana yang tercapai lebih dulu. Kalau misalkan kita totalnya itu 7 kali servis. Mulai dari bulan pertama, bulan ke-6, 12, 18, 24, dan seterusnya sampai 36. Jika Auto Family berhasil servis rutin sampai 7 kali, itu bisa dapat bonus loh. Kalau misalkan mobil pada dasarnya garansi 3 tahun atau 100.000 km, kita servis 7 kali rutin tanpa ada telat-telat, itu tambah lagi bonus 1 tahun atau 20.000 km. Yang awalnya 3 tahun jadi 4 tahun, yang awalnya 100.000 km jadi 120.000 km. Mantap kan? Bonus berikutnya, jika beli di Auto 2000, Auto Family mendapatkan free 5 tahun layanan Astra World. Astra World itu adalah Emergency Roadside Assistant, dimana kalau misalkan kita berkendara, kita butuh yang namanya pertolongan. Suatu saat kita nggak tahu, tiba-tiba ban pecah atau ada hal lainnya, telepon aja ke Astra World 1500898, itu free. Ya, nggak ada pungutan biaya sama sekali selama 5 tahun. Dan mereka pun tidak ada yang namanya hari libur. Mau tanggal merah, ya kan, hari kemerdekaan, atau hari raya besar, tahun baru, masuk terus. Gimana? Auto Family masih bingung? Mau pilih MPV atau SUV? Test drive aja. Gampang kok daftarnya. Auto Family kalau udah punya nomor dari akun eksekutif, langsung aja hubungin. Kalau belum ada, kunjungin aja website www.auto2000.co.id. Di halaman utama nanti masuk ke menu test drive. Isi data di situ, nanti test drive-nya bisa dibawa ke rumah Auto Family atau ke kantor atau kemana. Tapi kami cek dulu ya ketersediaannya, karena nggak semua tipe itu ada unit test drive-nya. Demikian 3 tips singkat, simple. Semoga itu semua membantu Auto Family ya. Mulai dari kebutuhan sendiri, mobilnya mau dipakai di mana, fitur-fitur yang dibutuhin, sama budget yang bisa disediakan oleh Auto Family. Dan juga kalau misalkan Auto Family punya sharing-sharing nih mengenai better beli MPV atau SUV, boleh share ya di kolom komentar. Atau request video selanjutnya mau dibuatin video apa, request juga di kolom komentar. Tinggalkan jempol ke atas, subscribe bagi yang belum subscribe di Auto 2000 ID tentunya, biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Saya Bambang Karyadi, akun eksekutif Auto 2000, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!